Sahabat-sahabat sekalian, setelah lama berkutat pada persoalan pemaksulan Gibran sebagai wakil presiden dan juga tuduhan yang dilontarkan terhadap Bapak Joko Widodo atas tuduhan penggunaan ijazah palsu, akhirnya Rismon Sianipar berkunjung ke Petamburan bertemu dengan Rizik Sihab. Dalam pertemuan tersebut, ada masukan yang kemudian diberikan oleh Rizik Sihab terhadap Rismon Sianipar dan khususnya para gerombolan pemburu ijazah Bapak Joko Widodo. Penting juga dicatat oleh Rismon Sianipar untuk kemudian melakukan pengadilan terhadap Bapak Joko Widodo. Waduh, ini sangat luar biasa masukan yang kemudian diberikan oleh Rizik Sihab terhadap para pemburu ijazah Bapak Joko Widodo. Dan apakah Rizik Sihab terlibat sebagai backing dari para gerombolan pembenci Jokowi yang kemudian selama ini sibuk menyerang Bapak Joko Widodo dan keluarganya dengan tuduhan ijazah palsu dan juga pemaksulan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana reaksi dari Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro mengulas secara tuntas terkait tentang agenda terselubung yang kemudian direncanakan oleh para gerombolan pembenci, khususnya mereka yang melakukan fitnah ataupun tuduhan terhadap Bapak Joko Widodo terkait tentang ijazah palsu dan juga agenda para purnawirawan Jenderal TNI yang kemudian ingin memaksulkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Rismon Sianipar bersama dengan Jenderal Sunarko. Oh, datang ya? Iya, Jenderal mengunjungi sowan ke markasnya Habib Rizik di Petamburan. Hari ini saya senang Bang Rismon dan kawan-kawan datang, kita beranjang sana ya. Kemudian kita diskusi, kita ngobrol, makan siang bersama. Terima kasih Bang Rismon. Terima kasih Habib. Nah, adapun yang ditanyakan tadi, saya selama ini terus mengikuti perjuangan Bang Rismon dan kawan-kawan. Makasih. Dan kawan-kawan, ada Pak Bagi Suryo, ada Dr. Iva, ada Pak Sal Fadila, ya, ada Pak Kurnia juga, dan lain sebagainya. Intinya dari apa yang saya lihat, saya perhatikan, saya cermati yang dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan, itu sudah on the track, udah betul itu jalan. Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Barreskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ini gerakan pemakzulan Gibran dengan gerakan pemfitnah, penuduh ijazah palsu Jokowi itu bermuara ke Rizik Sihab. Terus salah satu poinnya itu adalah Rizik pengen menambahkan lagi usulan tentang adili Jokowi. Jadi ini sudah cetowelo-welo ini anunya ini. Jadi bayangin itu. Jadi adili Jokowi katanya. Katanya tuh memang yang 8 poin itu, Kanjeng Norman, 8 poin forum Purnawirawan TNI kan ada 8 poin tuntutan itu. Tadinya 9 katanya. Kalau saya mengikuti bocor alus ya. 9 masukan dari belum enggak, maksudnya tadinya 9 terus dicoret. Yang nomor 9 itu adalah adili Jokowi. Jadi yang nomor 8 itu pemakzulan Gibran harus diganti. Yang 9 adili Jokowi. Nah, yang 9 itu dicoret katanya. Terus tapi oleh Rizik Sihab dimasukkan lagi adili Jokowi. Nah, saya pengen denger nih komentar Kanjeng Norman. Pripun? Ya, kalau saya melihat ya, kena suasana seperti ini, kenapa Jokowi sudah melapor ke polisi, ya, sampai yang namanya pengacara mereka pun juga gerah, sampai mengatakan kalau bisa dicabutlah laporan itu, karena mereka tahu apa sanksinya itu nanti. Sanksi yang terjadi di kelompok ini, orang-orang yang membuat isu pembusukan. Nah, jadi kalau dia datang ke Habib Rizik itu memang jaringannya, ya. Jadi seharusnya Pak Habib Rizik ini ngasih advice. Nanti kalau kamu ditahanan, ya kan, harus begini. Habib Rizik juga pernah ditahan ini masalahnya, iya kan? Iya betul. Pernah ditahan. Ini orang juga nggak kapok-kapoknya, ya. Jadi memang sudah ketakutan. Jadi saya lihat Sianipar ya siapa? Rismon Sianipar ya. Sampai itu berpegangan tangan. Oh iya, takut.
Takut, dia belum pernah pengalaman masuk penjara, itu masalahnya. Belum pengalaman. Ya. Termasuk juga yang lain. Ya, kalau kita lihat si siapa? Si Egy udah pengalaman. Begitu dia Roy Suryo udah. Sudah. Egy ceritakan, dia ngomong, saya baru masuk 40 hari aja saya nangis bombay di situ. Begitu tidak enaknya di penjara. Nah, jadi minta perlindungan. Ya, dia pikir Habib Rizik punya gigi, punya power. Di mata kita nggak ada powernya lagi. Apalagi organisasinya. Itu udah organisasi terlarang. Yang dia membantu adalah Wahabi, HTI. Jadi pandangan saya, ya sudah nggak apa-apa kok. Dia sowan kemana aja nggak apa-apa. Ada yang komentar gini, Mas Norman. Ini calon narapidana sowan minta advice dari mantan narapidana. jadi itu. Tapi kan ini sebenarnya bukan hanya soal. Ini nyata loh, kalau Rizik masuk penjara berkali-kali nyata. Iya, memang ya. Belum ada kasusnya masih ngegantung masalah cewek. Habib Rizik nih. Ya. Tunggu aja, kita tunggu aja. Bikin ulai kena lagi dia. Ya kan. Nah, terus juga selain Rismon Sianipar itu kan ada juga Jenderal Sunarko ya. Ini kan salah satu yang terlibat dalam forum ikut dalam forum Purnawirawan TNI itu kan. Nah, itu juga jadi ini kayak muaranya ke Petamburan gitu. Iya. Bicaranya apa dia di situ kalau melihat? Ya sama itu ya, itu tuntutan adili Jokowi dari Rizik Sihab menegaskan itu gitu. Terus kemudian dikaitkan dengan ini sekalian adili nanti soal KM 50 gitu. Jadi suruh dibuka lagi. Bawa kemana-mana. Ya kan. Jadi tapi kan gini, kalau kita lihat ya, kan kemarin Pak Prabowo pidato di rapat paripurna kabinet, kan menyatakan salah satu poin yang menarik ya, kan Pak Prabowo nyinggung-nyinggung soal kegaduhan ijazah palsu itu, narasi ijazah palsu, kan dia bilang ini ijazah palsu nanti saya merembet ke dia gitu. Memang itu kan sinyal yang menarik itu. Memang iya. Jadi kan berarti kita tahu Pak Prabowo di sisi siapa gitu kan dalam kaitannya dengan ini. Jadi Pak Prabowo itu mau dipreteli. Cara mempreteli itu adalah hantam dulu Pak Jokowi. Karena dianggap di mata mereka Pak Jokowi masih berpengaruh. Ya. Hantam anaknya. Jadi mereka ini pakai teori pembusukan. Busukin dulu. Ya kalau Habib itu bilang itu dibusukin dulu mereka. Apa perbuatan mereka, kegiatan mereka, pokok jangan dianggap bagus, jelek semua. Makanya PNK punya jaringan, ada jaringan podcastnya. Saya tahu podcastnya itu Rifki Harun. Nah, itu podcastnya. Terus Rimol. Saya pantau itu. Abraham Samad, gitu ya. Abraham Samad. Terus satu lagi tuh si siapa yang Rocky Gerung. Iya, siapa lupa. Betul. Itu coba lihat. Jadi kalau mau mantap kegiatan mereka di podcastnya kita lihat. Ya mereka ke situ aja, larinya ke situ lagi. Apalagi saya Didu itu. Nah sekarang lagi bikin lagi. Saya Didu juga ikut itu di yang pertemuan dengan Rizik Sihab itu datang. Memang sekali dua uang di situ. Reunian, ya kan? Ya. Itu yang saya ini. Jadi nggak apa-apa. Bagi saya. Maaf ngomong ya, bagi relawan-relawannya Jokowi itu udah nggak dianggap yang gitu-gituan. Ya kan? Udahlah, kita tahu. Kenapa? Kita dulu berhadapan dengan mereka semua. Berhadapan terutama dengan Habib Rizik. Dengan FPI-nya. Ya kan? Dengan kelompok Wahabinya. Ya, kita nggak akan pernah gentar. Ya, jadi ketahuan banget bahwa ini kelompok ini memang betul-betul kelompok mengganggu negara. Secara terang-terangan. Itu di pandangan saya ya. Ya, jadi saya minta juga pemerintah juga harus hati-hati. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat luar biasa statement yang kemudian disampaikan oleh Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro terkait tentang agenda terselubung yang kemudian menjadi rencana di balik pemaksulan Mas Gibran Rakabuming Raka dan juga fitnah yang dilontarkan kepada Bapak Joko Widodo terkait tentang tuduhan ijazah palsu. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.